dengan Toro Channel ya. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita upkan ya perjuangan Pak Kolek ya, nelayan pintar, cerdas dan juga berani mati ya. Dia pasukan tempur ya, siap melawan kezaliman ya, siap melawan penindasan, siap melawan penjajahan ya, yang dilakukan oleh 9 naga. Siapakah 9 naga itu? Apakah istilah 9 naga itu? Ya harus kita ketahui ya, bahwasanya ya dari dulu ya, sejak zaman pada akhir era Orde Baru ya, merujuk pada kelompok pengusaha yang sudah diduga menguasai berbagai sektor ekonomi ya. Seiring waktu ya, publik kerap mengkaitkan dengan jaringan 9 naga. Ya, oke, kita lanjut masalah 9 naga yang akan dilawan oleh Pak Kolek ya, nelayan cerdas, nelayan pintar dan pasukan tempur ya, berani mati. Pak Kolis akan melawan 9 naga yang sudah menindas masyarakat Indonesia, khususnya Banten ya. Jadi seiring waktu, publik kerap mengkaitkan ya dengan jaringan 9 naga serta tokoh sentral seperti Tommy Winata dan Ahwan ya. Laporan-laporan investigasi salah satunya dari sumber yang kredibel dan terpercaya pernah menyorot keterlibatan figur-figur orang-orang ini ya dalam bisnis properti, perbankan hingga investasi strategis. Wah, sangat mengerikan. Dikuasai oleh 9 naga ya. Dilansir dari sumber yang kredibel ya. Tahun berapa itu saya dapatkan informasinya ya, sejak Senin 16 Desember ya tahun 2024. Keterangan dari mendiang Anton Medan, preman terkenal ya, mendiang Anton Medan ya, mantan preman yang sudah bertobat, yang sudah menjadi mubalik, sempat memati isu soal geng 9 ya. Dalam laporan investigasi Tommy Winata, anatomi dia kolosi ya, kolosi dengan pengusaha militer, disebutkan bahwa beberapa nama termasuk Tommy Winata dan Ahwan terlibat dalam jaringan bisnis luas sekali ya, bisnisnya ya. Dan dia dari daftar 9 naga juga menyeruak ya, berisi sejumlah taipan yang dianggap dekat dengan pemerintah, meski tak identik sepenuhnya. Sebagian tokoh di geng 9 berisikan dengan 9 naga. Apa enggak seru ini? Wah, kita nyalakan untuk Pak Kolek ya, yang dari Banten ya, Macan Banten, Macan Kulon ya, Pak Kolek harus kita dukung ya. Jadi sosok Ahwan, salah satu dari anggota geng 9 naga ya, dikenal sebagai pengusaha properti besar, namanya melejit melalui proyek seperti Kelapa Gading, terus Mangga 2 Square waktu itu ya, Jakarta, serta keterlibatannya dalam reklamasi Pantai Indah Kapuk yang disebut PIK 2 ya. Proyek-proyek yang sangat fantastis ya. Dalam wawancara dengan wartawan apa itu dulu, saya lupa, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu ya. Jadi Ahwan mengakui aktif dan mendukung agenda nasional, termasuk pembangunan IKN ya, Ibu Kota Negara di Kalimantan ya. Dia membantah tudingan bahwa keterlibatannya dalam IKN mempengaruhi status proyek strategis nasional di Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Nah, tapi ya begitulah kata-kata 9 naga, kata-kata taipan ya, sang penjajah, sang penindas ya, sang penindas rakyat, sang perampas. Oke, kita lanjut ya. Ngadep dulu yang di depan situ. Menghadap tuh. Menghadap Menko. Lapor diri. Siapa namanya, Pak? Jangan. Lapor Menko Polhukam. Supaya aman semua. Jadi luar berapa biasa. tahun kita bangun nih Pak Boy? Kalau berapa bulan atau berapa tahun hotel Nusantara? kurang dari setahun, sebenarnya 9 bulan. 9 bulan. Berapa lantai? 8. Berapa kamar? 200. Wah, bintang berapa? Bintang 5. Wah, tepuk tangan. Hebat. Kalau saya hari ini ya harusnya bintang 6. Ini pemegang saham nih kan. Thank you. Mantap. Berarti percaya lah ya pemegang saham dari bintang 6 gitu. Jadi Pak Gwan sebagai ketua daripada konsorsium, habis ini kita bangun botanika ya. Botanika. Sama Botanika dan botanika. Iya. Yang salah ngomong. Berapa hektar Pak Gwan? 200 hektar lebih. 200 hektar. Kapan kita mulai bangun Pak Gwan? Sekarang lagi jalan. Sudah mulai jalan.
Duty free mall. Di dalam Botanic Garden ada 4 hotel. Wah, 4 hotel lagi. 4 hotel lagi. 7 bintang. 7 bintang. Tidak bintang 7, bintang. Ya, hotel Mulia. Jadi pengalaman semua di sini. Kita bangun 7 bintang. 7 bintang, Pak ya. Apa kelebihannya beda 7 bintang sama 5 bintang itu, Pak? 5 bintang ke atas, 7 bintang ke pinggir. Gitu ya. Tanah mahal. Tanah Jawa. Iya, Benar. Luar biasa. Alfamart gimana Alfamart? Siap, segera Segera membangun. Kapan peletakan batu? Wah, tergantung tanah aja belum dapat. Kembali. Waduh, jadi udah siap semua. Terima kasih ya, kita Luar doain. biasa, luar biasa. Jadi besok kita upacaran sini ya. Yes. Ibu Pimpin kota. lagi dong, mereka pimpin lagi. Oke. 1. Merdeka! Jadi sang Taipan 9 Naga ini ya, salah satunya si Akwan ya. Jadi Akwan sebagai senior dan mentor bisnis ya, kedekatannya ini menguatkan persepsi publik bahwa keduanya, yang dimaksud keduanya itu adalah si Tommy dengan Akwan ya. Jadi memiliki peran strategis dalam lingkaran geng 9 Naga ya. Yang geng 9 itu ya terkait dengan 9 naga, maksud saya begitu ya. Maklum, omongan saya agak putus-putus ya, dikarenakan ya karena pemikiran sudah lamban, dan juga perlu didukung dengan subscribe dan like-nya gitu ya bosku ya. Jadi baik Akwan maupun Tommy Winata ya menepis anggapan bahwa mereka penguasa tak terbantahkan. Kok menepis? Ya memang ditepis, namanya penguasa Indonesia tak terbantahkan selama ini. Bisa dicatat mulai detik ini juga, apakah dalam kasus pemagaran laut ya, yang dimana laut aja bisa disertifikatkan ya, sertifikat hak milik dan HGB yang sudah diterbitkan oleh BPN, Badan Pertahanan Negara ya, laut itu bisa disertifikatkan ya. Itu karena pengaruh dari Akwan, karena Akwan penguasa Indonesia. Sampai pejabat-pejabat dengar nama Akwan aja sudah merinding, sudah gentar, sudah terkencing-kencing ya. Suruh apa saja mau, suruh cetak sertifikat pun mau ya. Saya duga demikian ya. Kita harus keras ya untuk mengkritisi keadaan keadilan yang ada di Indonesia, apalagi ada penindasan, penjajahan dan kesewenang-wenangan ya. Harus kita kritisi dan kita harus keras seperti Pak Kolek, harus berani mati ya. Jadi kontroversi ya sekitar Akwan ya terkait reklamasi atau PIK Pantai Indah Kapuk ya, berujung pada sorotan publik ya. Itu mulai tahun 2016 ya, menyebut adanya negosiasi kontribusi tambahan antara pengembang dan pejabat DKI Jakarta, termasuk oknum-oknum pejabat di era sebelum pemerintahan yang ini ya. Nah, itu semua kecipratan semua ya, semuanya dilempari tulang semuanya. Jadi tidak menggonggong ya, karena sudah dilempari tulang semua. Maksudnya oknum-oknum dari pejabat itu sudah kecipratan tulang dan tulang itu sudah diletai. Jadi mereka tidak menggonggong, alias dengar nama Akwan aja sudah diam, sudah bungkam. Saya duga seperti itu. Oke, selanjutnya kita simak ini penampakan 9 naga, dan langsung aja kita lanjut dengan pendapat keberanian Pak Kolek Macan dari Kulon yang mengungkapkan isi hatinya dan dia siap tempur, siap perang melawan kezaliman. Oke, langsung aja kita gas. Saya juga udah ungkap siapa pelakunya itu, termasuk dari LBH Muhammadiyah juga kan sudah melaporkan, nama-nama itu udah ada di situ. Nah terus saya juga sebagai nelayan bingung mau model apa lagi sih gitu kan. Ya terus kedua maksudnya gini, masyarakat nelayan tuh simpel sebenarnya mah, siapapun itu ya kan, jangankan kan orang kecil gitu kan, misalnya anggaplah si pelakunya ini kok ternyata misalnya pemodal besar gitu kan, selama itu melanggar aturan gitu kan, undang-undang yang ada di laut gitu kan, harusnya tegas dong gitu. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu, justru nanti saya berpikir wah jangan-jangan ini artinya lembaga terkait yang mengelola ruang laut ini ya masuk angin gitu, berarti kan harus dikerok gitu, masuk angin. Nah yang gini, kedua ini juga kan pelakunya jelas, terus kemudian udah saya katakan sebelumnya juga ini ada sifatnya mencoba untuk mentransaksikan laut gitu kan, karena di sini juga ada SHM, ada HGB gitu kan yang sudah keluar. Nah itu harus dibatalkan, dan jika memang misalnya anggaplah Kementerian
ATR BPN ini mengatakan ya nanti kita akan batalkan terkait surat itu, ini harus tertulis juga. Karena kan ini bicara tentang lembaga negara. Jangan hanya sebatas di ucapan lidah saja, karena ini tidak, kami mungkin ya karena saking kurang percayanya saya ini, jadi semuanya tuh harus konkret gitu kan, gitu. Oke, baik, Harus Pak Khalid. harus tersirat gitu. Oke, Pak Khalid, apakah kemudian ini memang teman-teman nelayan sejak awal tahu ya, yang memasang adalah yang berkaitan dengan proyek PSN TIK 2 ya, dan ini sudah dilaporkan sejak awal, sejak tahun lalu? Iya, ya udah tahu, dan bukan rahasia umum, semua juga udah tahu, lurah-lurah udah tahu gitu kan. Baik. Bahkan pelakunya juga sama di lurah-lurah itu juga. Nah, artinya ini semua udah tahu gitu kan. Nah, misalnya udah lama kok rame, baru-baru sekarang sebenarnya ramenya sih udah lama. Oke. Cuman yang namanya masyarakat lagi-lagi kan punya keterbatasan gitu kan. Baik. Kemampuan bagaimana dia untuk mengungkapkan keluhannya. Cuman ini ketika rame ini kan, artinya masyarakat ini karena dia ini terlalu diinjak lebih Baik. dalam ke dataran yang paling rendah gitu kan, sudah tidak ada dataran lagi, maka kan ini kan sunatullah gitu. Kan udah saya bilang, kata saya ini seperti dikelola bukan oleh negara. Iya, makanya kayak netizen ngomong penilaian tentang saya, sebenarnya saya ini karena merasa sering dibebak dengan persoalan-persoalan, sehingga saya memberanikan diri untuk mengatakan yang A itu A, yang Oke. B itu B, yang salah, yang benar itu benar. Baik, baik. Karena kami melihat wah, ini negara nggak berani amat gitu untuk Oke. menindak suatu kelakuan gitu kan. Yang ini boleh kata orang-orang mah oligarki katanya gitu, Baik. atau korporasi.